Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, saya akan memenuhi tugas dari perancangan dan analisis algoritma, yaitu tugas contoh algoritma divide and conquer serta algoritma greedy. Nama Khairul Huda, NIM 2120T1502, STIMIK Himsa, Semarang. Baik, algoritma divide and conquer. Sebelum pada contoh, saya akan memberikan sedikit definisi, yaitu divide berarti membagi masalah menjadi beberapa yupa masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil. Idealnya berukuran hampir sama. Conquer memecahkan atau menyelesaikan masalah masing-masing UPA masalah secara rekursif, dan combine menghubungkan solusi masing-masing UPA masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Nah, ini contoh pertama divide and conquer algorithm. Dari anggota himpunan X beranggotakan 7 angka, yaitu 30, 10, 35, 60, 88, 22, 63. Dari 7 anggota X ini kita bagi menjadi 2 bagian. Divide kita bagi, yaitu yang pertama angka 30, 10, 35, 30, 10, 35 ini. Angka yang kedua 60, 88, 22, 63. Dari 2 bagian ini kita bagi lagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu 30 dan 10 dan 35. Bagian ke kanan kita bagi lagi menjadi 2, yaitu 60 dan 88 dan 22 serta 63. Dari bagian kiri dan kanan ini kita tentukan nilai maksimumnya. Nah, kita dapatkan nilai maksimum yaitu 30 dan 35. Kita tulis di sini sebelah kiri, dan yang sebelah kanan 88. Dari bagian ini 88 nilai maksimumnya, dan bagian ini 263 nilai maksimumnya 63. Kita tulis di sini nilai maksimumnya 88 dan 63. Dari pembagian pertama ada 2 pembagian, yaitu ada 2 bagian, yaitu 30, 10, 35. Nah, ini nilai maksimumnya 35. Kita tulis di sini. Dan bagian yang kedua yaitu 60, 88, 22, 63, nilai maksimumnya 88. Jadi angka semula nilai maksimum kita tulis di sini ya, 35 dan 88. Nah, dari anggota X ini, 7 anggota X ini nilai maksimumnya 88 ya. Begitu cara contoh pertama. Kita lanjutkan contoh kedua, penyelesaian dengan divide and conquer. Misalkan ada tabel 4 berisi 4 elemen sebagai berikut: 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, 2, 24. Ide dasar algoritma secara divide and conquer adalah 4, 12, 23, 9, port ini 21, 1, 35, 2, 24. Kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu kita solve, tentukan nilai minimum dan maksimum pada tiap bagian. Bagian pertama 4, 12, 23, 9. Nilai minimumnya 4, nilai maksimumnya 23. Serta bagian kanan
21, 135, 2 dan 24, nilai minimumnya 1, nilai maksimumnya 35. Lalu kita kombinasi lagi dari pembagian ini menjadi seperti semula, sedia kala, seperti ini. Nah, kita tentukan nilai minimumnya yaitu 1 dan nilai maksimumnya 35. Ya, demikian contoh algoritma penyelesaian kasus algoritma divide and conquer. Selanjutnya kita ke algoritma greedy. Sebelum kita menuju ke contoh, kita sedikit definisikan greedy. Arti secara bahasa adalah rakus, tamak, lupa. Prinsip greedy, take what you can get now. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah, step by step. Pada setiap langkah terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah per langkah. Pada setiap langkah, satu, harus mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Prinsipnya adalah take what you can get now. Yang kedua, berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Algoritma greedy merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Algoritma greedy pada kebanyakan kasus, algoritma greedy tidak menghasilkan solusi paling optimal. Begitupun, algoritma greedy biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup cepat. Contoh dari penyelesaian masalah dengan algoritma greedy. Sebuah masalah klasik yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu mencari jarak terpendek dari sebuah peta. Misalkan kita ingin bergerak dari titik A ke titik B dan kita telah menemukan beberapa jalur dari peta. Jalur pertama itu jalur yang sesuai fakta, yang pendek, yang ditentukan oleh sistem pada komputer. Itu jalur hijau ini. Jalur yang kedua itu jalur tengah. Dan jalur yang ketiga ini jalur yang paling jauh. Ya. Baik. Peta di atas dapat direpresentasikan dengan titik-titik penghubung seperti berikut. Dari A menuju ke B ada 3 jalur, yaitu jalur A bisa ke G, jalur A bisa ke C, ya. Jalur C bisa ke D, jalur C bisa ke H, H bisa ke F, dan jalur C bisa ke D, ke E, F, dan B. Sesuai dengan algoritma greedy, struktur graf berarah dari titik A ke B. Jalur A terdapat 2 jalur, yaitu jalur C dan jalur G. Nilai optimum dari 2 jalur ini didapat dari jalur C. Jalur C, yaitu nilainya 4. Kita tandai jalur optimum C, kita tandai dengan angka merah. Dari jalur C ada 2 jalur, yaitu jalur D dan jalur H. Nilai optimum dari 2 jalur ini adalah jalur D, nilainya 6. Oke, D kita tandai, ya. Jalur D hanya ada 1 jalur, yaitu jalur D menuju jalur B hanya ada 1 jalur, yaitu jalur E, yang nilai optimumnya adalah 7. Dari jalur E menuju ke jalur B hanya ada 1 jalur, yaitu jalur F.
nilai optimumnya 8. Selanjutnya dari E kita tandai dan F kita tandai. Dari jalur F ke B hanya ada satu jalur, yaitu jalur B. Nilai optimumnya adalah 5. Hasil akhir menggunakan algoritma greedy adalah dari A, C, D, E, F, B. Ya. Dengan menggunakan algoritma greedy pada graf di atas, hasil akhir yang akan didapatkan sebagai jarak terpendek adalah jarak A, C, D, E, F, G. Tidak selamanya sesuai fakta, karena sesuai prinsip algoritma greedy adalah tentukan apa yang ada di hadapan, ya. Nah, jadi tidak sesuai fakta, jalur yang terdekat jika sesuai fakta adalah jalur A, G, E, F, B. Akan tetapi sesuai algoritma greedy, jalur yang benar menurut algoritma greedy adalah A, C, D, E, F, B. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.